Mampukah singa bertahan di Kutub Utara? Kutub Utara merupakan wilayah dengan cuaca yang dingin, bahkan sangat dingin di beberapa wilayahnya. Sebagian lautan di sana membeku, membentuk daratan es, sementara daratannya juga dilapisi es. Kutub Utara seperti pertemuan dari ujung benua Amerika, benua Asia, serta benua Eropa. Tak heran jika beberapa menyebutnya sebagai ujung dunia. Berbeda dengan Kutub Selatan, yang merupakan daratan berselimut es abadi dengan suasana yang hampa. Kutub Utara punya kondisi yang lebih bersahabat dan lebih hidup, dengan beberapa tumbuhan serta hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Lalu, apakah Kutub Utara bisa jadi rumah baru bagi para singa? Seperti yang kita tahu, singa adalah kucing besar yang hidup di daratan Afrika dan wilayah kecil di India. Bisa dibilang, Afrika jadi rumah terbaik bagi para singa. Kucing besar itu bisa hidup dengan damai di Afrika, dengan kondisi alam yang luar biasa. Daratan luas yang membentang, savana yang rata, makanan melimpah, serta minimnya tekanan dari manusia. Jika kita membandingkan kondisi Afrika dan Kutub Utara, maka itu adalah perbandingan yang sangat berbeda. Afrika punya suhu yang lumayan panas, sementara Kutub Utara bersuhu dingin. Afrika penuh dengan berbagai tanaman, sementara hanya ada sedikit tanaman yang tumbuh di Kutub Utara. Afrika dihuni oleh banyak hewan, sementara Kutub Utara hanya dihuni oleh beberapa hewan yang tahan dengan suhu serta suasananya, dan berbagai perbedaan lain yang seakan seperti bumi dan langit. Sementara persamaannya ada pada tekanan manusia yang terbilang kecil. Kedua wilayah itu lumayan bebas bagi hewan-hewan. Faktor cuaca jadi pertimbangan yang sangat penting. Pasalnya, singa terbiasa hidup di cuaca tropis. Sementara di Kutub Utara yang dingin, mungkinkah singa mampu bertahan? Jika kita mengamati lebih dalam, sebenarnya suhu Afrika tidak selalu panas. Bahkan di beberapa wilayah bisa saja punya suhu yang dingin. Di Afrika Selatan misalnya, ada kalanya wilayah itu tertutupi salju. Padahal Afrika Selatan jadi salah satu wilayah yang dihuni oleh para singa. Belum lagi jika kita melihat para singa yang ada di kebun binatang di bumi utara. Mereka bisa beradaptasi dengan kondisi dingin yang ada. Bulunya yang tebal mampu menjaga singa tetap hangat. Sepertinya kondisi dingin di Kutub Utara bukan masalah berarti bagi para singa. Mereka bisa menahan dinginnya kutub, asalkan tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya, kita harus memperhatikan kondisi alam yang sangat berbeda. Apakah singa bisa beradaptasi dengan kondisi alam di Kutub Utara? Sebagai kucing besar yang menyukai habitat terbuka dengan ilalang yang menyamarkan tubuhnya, singa harus menghadapi kondisi berbeda jika dipaksakan hidup di Kutub Utara. Jika harus berkeliaran di atas lapisan es, sepertinya bukan pilihan yang baik. Jadi kalaupun hidup di Kutub Utara, singa akan memilih daratannya. Mereka juga harus beradaptasi dengan wilayah yang berbeda, dengan sedikit tanaman yang ada, serta lapisan tanah yang basah. Wilayah utara yang dingin masih cocok bagi pendahulunya, yaitu singa gua. Mereka memang hidup di wilayah dingin, di bumi utara. Jadi jika singa modern dipaksakan hidup di Kutub Utara, sepertinya masih bisa, tapi butuh adaptasi. Singa memang bisa berenang, dan beberapa kali kedapatan di dalam air. Jika harus hidup di Kutub Utara, singa harus memaksimalkan kemampuan berenangnya. Begitu pula saat di daratan, singa harus mengubah cara hidupnya, menyesuaikan kondisi yang ada. Sepertinya singa harus meniru pendahulunya, mencari gua sebagai tempat berlindung. Makanan yang tersedia juga pastinya berbeda, tapi dengan kemampuannya bukan masalah berarti bagi singa. Toh di Afrika, singa bisa memburu berbagai jenis mangsa, bahkan yang besar sekalipun. Di Kutub Utara, ada beberapa pilihan mangsa terbatas yang bisa diburu oleh singa. Mungkin mangsa utamanya adalah rusa, atau bahkan kelinci. Singa juga berpotensi memburu para pesaingnya, entah rubah, serigala, atau mungkin saja beruang kutub. Dengan pilihan mangsa yang terbatas, singa harus bisa menyesuaikan diri. Pilihan mangsa akuatik seperti ikan bisa jadi pilihan yang bagus, atau mungkin saja mereka bisa memburu anjing laut. Yang jelas, jika bisa beradaptasi dengan mangsa yang ada, potensi singa untuk selamat jauh lebih besar. Dengan suhu yang lebih dingin, kebutuhan makan singa juga lebih banyak. Mereka harus lebih rajin berburu mangsa. Persaingan di Kutub Utara mungkin tidak terlalu ketat. Di Afrika, singa harus bersaing dengan banyak pesaing, seperti hyena, macan tutul, anjing liar, cheetah, buaya, dan lain sebagainya. Sementara di Kutub Utara, singa berpotensi jadi musuh utama bagi para serigala.
Dengan adanya pasukan di kedua belah pihak, sepertinya pertarungan antar kelompok jadi pemandangan yang bisa terjadi. Selain serigala, beruang kutub juga jadi ancaman yang harus dihadapi oleh singa. Beruang kutub memang biasa hidup sendiri, tapi dengan ukuran yang sangat besar serta kekuatan yang luar biasa, sepertinya mereka bisa jadi lawan yang membahayakan para singa. Membayangkan singa hidup di kutub utara mungkin hanya mimpi belaka. Secara alami, singa tidak bisa mendatangi wilayah itu sendiri. Potensi paling mungkin adalah dengan bantuan dari manusia. Singa harus dibawa oleh manusia, entah memakai pesawat, kapal laut, truk, mobil, atau bahkan odong-odong. Dari beberapa informasi yang admin dapat, hampir semuanya berpendapat jika singa tidak akan mampu bertahan di kutub utara. Mereka akan segera mati karena kelaparan dan kedinginan. Pendapat ini mungkin ada benarnya, tapi tetap saja ada kemungkinan mereka bisa bertahan. Yang jelas, bukan di tengah kutub yang sepi, mungkin di tepian kutub utara yang masih layak huni. Menurutmu, mampukah singa bertahan di kutub utara? Daripada memilih kutub utara atau bahkan kutub selatan, sebenarnya masih ada banyak wilayah lain yang lebih berpotensi jadi rumah baru bagi para singa. Wilayah Amerika Utara, Australia, hingga Asia bisa jadi pilihan yang bagus jika harus dijadikan rumah baru bagi para singa. Wilayah itu telah dihuni oleh kucing lainnya, dan mereka bisa mendominasi. Jadi jika singa masuk, maka mereka bisa dengan mudah menancapkan kekuasaannya. Singa adalah sosok yang tangguh. Mereka besar, kekar, cepat, berani, dan punya insting hewan buas yang kuat. Sebagai individu, mereka sudah sangat berbahaya. Dan bayangkan saja, singa adalah kucing dengan pasukan yang kompak. Mereka adalah pengecualian para kucing yang normalnya hidup soliter. Pasukan singa sudah terbukti jadi kekuatan besar yang mengerikan. Ada kalanya kelompok singa bahkan terlalu kuat dan hampir memusnahkan beberapa jenis hewan yang ada di sekitarnya. Jika singa hidup di Amerika Utara, maka mereka akan mengulangi petualangan singa gua yang dulunya jadi salah satu penguasa di sana. Singa akan bersaing dengan serigala, puma, beruang coklat, beruang hitam, coyote, lynx, rubah, dan lain sebagainya. Sementara jika singa menyebar luas di Asia, musuh alaminya adalah harimau, macan tutul, anjing ajak, beruang hitam Asia, beruang selot, piton besar, buaya, dan lain sebagainya. Admin malah kepikiran jika daratan Australia merupakan pilihan yang paling bagus jika harus dijadikan rumah baru bagi para singa. Di Australia, singa otomatis jadi penguasa baru. Pasalnya, pemangsa puncak di sana adalah dingo, sejenis anjing yang hidup bebas. Jika harus bersaing dengan singa, mereka bukan lawan yang seimbang. Australia juga punya banyak hewan yang bisa diburu. Salah satunya adalah kanguru. Mungkin kanguru bakal jadi makanan utama singa. Bisakah kamu bayangkan bagaimana kanguru berjuang melarikan diri dari kejaran singa? Jika harus hidup di Australia, singa juga harus berhati-hati karena Australia dihuni banyak hewan kecil yang berbisa. Berbagai jenis ular, laba-laba, dan lain sebagainya. Mereka adalah hewan yang mematikan, dan pastinya singa harus menghindarinya. Singa dan kucing lainnya punya kemampuan adaptasi yang hebat. Mereka bisa hidup di berbagai habitat, entah di wilayah panas, wilayah dingin, pegunungan, rawa-rawa, di pepohonan, di savana, di gurun gersang, dan berbagai wilayah lainnya. Para kucing merupakan salah satu hewan dengan kemampuan yang paling lengkap. Dan tidak heran jika sebagian dari mereka mendominasi dimanapun mereka hidup. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.